Halo teman-teman, selamat datang. Senang banget rasanya bisa nemenin kalian, para mahasiswa dan pembelajar hukum yang luar biasa, buat ngebedah topik yang benar-benar krusial di ranah hukum perdata. Hari ini, kita bakal kupas tuntas macam-macam perikatan untuk mata kuliah hukum perikatan. Oh ya, materi komprehensif ini disusun langsung oleh Ibu Syarifah Nurisiska, SHMKN. Yuk, langsung aja kita selami materinya dan lihat gimana sih teori-teori ini beroperasi di dunia nyata. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari pengantar dasar hukum perikatan, lalu lanjut menganalisis perikatan bersyarat, perikatan dengan ketetapan waktu, sampai ke perikatan manasuka atau alternatif. Dan pastinya, kita bakal tutup dengan referensi pustakanya. Oke, mari kita mulai ke bagian pertama. Bagian pertama, pengantar dasar hukum perikatan. Ibarat bangun rumah, kita harus punya fondasi yang super kuat kan? Jadi, sebelum bahas yang macam-macam, mari kita samakan persepsi dulu tentang apa itu sebenarnya perikatan. Sebagai titik tolak yang solid, coba kita renungkan definisi dari sang legenda hukum perdata kita, Prof. Subekti. Beliau bilang, perikatan itu adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak. Perhatikan baik-baik kata hubungan hukum di sini. Ini bukan cuma janji-janji manis antar teman pas nongkrong ya. Ini ikatan yang punya konsekuensi hukum nyata. Satu pihak berhak menuntut dan pihak lainnya wajib memenuhi. Kalau esensi ini udah nempel di kepala kita, dijamin deh, mahamin variasi perikatan lainnya bakal jauh lebih gampang. Sip, fondasinya udah dapat. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, analisis perikatan bersyarat. Nah, poin krusialnya ada di sini nih. Merujuk pada pasal 1253 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan bersyarat itu nasibnya benar-benar digantungkan pada sebuah peristiwa di masa depan. Tapi ingat, tolong garis bawahi bagian ini. Peristiwa itu belum tentu terjadi. Ada elemen ketidakpastian yang kental banget di dalamnya. Dan justru ketidakpastian inilah yang jadi jantung utamanya. Menariknya, konsep ketidakpastian tadi itu bekerja ke dalam dua arah yang saling bertolak belakang. Pertama, ada yang namanya syarat tangguh. Di sini, perikatannya itu ibarat lagi tidur, dia baru akan lahir dan sah secara hukum kalau peristiwanya beneran kejadian. Sebaliknya, yang kedua ada syarat batal. Kalau yang ini, perikatannya udah hidup dan berjalan, tapi malah bakal batal atau berakhir kalau peristiwa yang disyaratkan itu terjadi. Elegan banget kan cara hukum kita ngatur dua skenario ini. Biar kebayang, kita pakai contoh real aja ya. Bayangin, si A janji mau beliin motor buat si B. Asalkan si B ini lulus jadi sarjana. Nah, lulus sarjana ini kan peristiwa masa depan yang diharapkan. Tapi jujur aja, belum pasti terjadi 100% kan? Bisa aja si B tiba-tiba berhenti kuliah. Jadi, kewajiban A buat beliin motor itu masih ditangguhkan. Hubungan hukumnya baru bener-bener lahir tepat di detik B resmi pakai toga sarjananya. Terus mungkin sekarang kalian mikir gini, lah terus apa bedanya dong sama janji ngasih barang bulan depan? Kan itu juga di masa depan. Nah, pertanyaan bagus. Ini bakal bawa kita ke konsep selanjutnya yang nggak kalah penting buat dibedain. Yuk, kita masuk ke bagian ketiga dari materi kita, kajian perikatan ketetapan waktu. Bedanya itu ada di elemen kepastian. Kalau menurut pasal 1268 KUH Perdata, perikatan dengan ketetapan waktu memang menunda pelaksanaan, tapi dia digantungkan pada peristiwa di masa depan yang udah pasti bakal tiba. Nggak ada keraguan sama sekali, waktu kan akan terus berjalan. Jadi ini benar-benar kebalikannya dari perikatan bersyarat yang tadi penuh dengan ketidakpastian. Buat ngebedain sama contoh kelulusan tadi, coba lihat skenario ini. A berjanji ngasih motor ke B persis pada tanggal 1 Januari tahun depan. Nah, tanggal 1 Januari tahun depan itu sifatnya mutlak, pasti bakal datang selama bumi masih berputar, betul? Perikatannya sebenarnya udah ada sekarang, hak dan kewajibannya udah clear, cuma eksekusi penyerahannya aja yang dijeda sampai kalender nunjukin tanggal tersebut. Dan hukum kita itu luar biasa melindungi hak para pihak di sini. Menurut pasal 1269 dan 1270, kreditur itu nggak punya hak buat maksa atau nagih sebelum tenggat waktunya tiba. Kenapa? Karena ketetapan waktu itu umumnya emang dibikin buat ngasih nafas ke si debitur. Tapi yang unik nih, kalau debitur secara sukarela bayar sebelum waktunya, dia nggak bisa tiba-tiba balik kanan minta uangnya kembali dengan alasan kepagian bayarnya. Nggak bisa gitu. Secara hukum, utangnya udah sah terbayar. Oke, syarat udah, waktu udah. Sekarang mari kita telaah variasi terakhir kita hari ini. Perikatan manasuka, atau yang lebih sering kita dengar sebagai perikatan alternatif. Ini nih, perikatan yang ngasih kelonggaran. Pasal 1272 KUH Perdata ngejelasin kalau di dalam perikatan alternatif ada dua atau lebih prestasi atau barang yang ditawarkan. Debitur bisa bebas dari utangnya, cukup dengan nyerahin salah satu barang aja secara utuh. Dia nggak boleh tuh ngasih setengah barang A dicampur setengah barang B.
Dan ingat poin penting dari pasal 1273, kalau nggak ada perjanjian khusus, hak istimewa buat milih barang mana yang mau diserahkan itu ada di tangan si debitur. Kita aplikasikan ke contoh lagi ya. A punya utang 1 juta rupiah ke B. Mereka sepakat kalau A bisa lunasin utangnya pakai sebuah kamera atau sebuah sepeda motor. Di sini, A punya kemerdekaan penuh buat nentuin pilihan. Begitu A nyerahin salah satu barangnya secara utuh, boom! Hubungan hukum utang piutang mereka resmi beres. Praktis banget kan buat nyelesain sengketa bayar-membayar di dunia nyata? Tapi tunggu dulu, fleksibilitas ini bisa aja runtuh dan berubah balik jadi perikatan murni atau biasa. Kapan tuh? Nah, menurut pasal 1274 dan 1275, kalau ternyata salah satu barang dari awal emang nggak sah buat diperjanjikan, atau tiba-tiba barangnya musnah, entah karena bencana atau kesalahan debitur, maka hak pilihnya langsung hangus. Debitur kini wajib nyerahin satu-satunya barang yang tersisa. Jadi, hukum memastikan bahwa hilangnya satu opsi nggak lantas menghapus kewajiban utama buat ngelunasin perikatan. Yeps, kita udah bedah tuntas 3 jenis perikatan dan aturannya. Sekarang kita masuk ke bagian akhir, referensi dan daftar pustaka. Tentunya, materi yang solid selalu dibangun dari literatur yang kuat kan? Presentasi keren dari Ibu Syarifah Nurisiska ini merujuk ke nama-nama besar hukum perdata di Indonesia. Ada karya fundamental Prof. Subekti, analisis mendalam dari Abdul Qadir Muhammad, kompilasi dari Ibu Maryam Darus Badruzaman, sampai tinjauannya J. Satrio. Kalau kalian mau mendalami topik ini lebih jauh, buku-buku ini beneran rujukan wajib ya. Sebelum kita benar-benar pamit, saya mau negasin sedikit nih. Video presentasi ini emang sengaja dirancang sebagai media pengajaran yang interaktif. Harapan kami, materi ini bisa ditonton dan dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa, pembelajar hukum online, dan praktisi dimanapun kalian berada. Jadikan video ini sebagai referensi utama kalian buat memperkuat fondasi hukum perikatan. Dan sebagai penutup yang pas banget buat nuansa akademik kita, saya mau ninggalin satu pertanyaan berbobot buat memicu nalar kritis kalian. Tadi kita sempat bahas syarat batal. Di pasal 1265 KUH Perdata disebutin kalau syarat batal terjadi, segala sesuatunya harus dibalikin ke keadaan semula, seolah-olah perjanjian itu nggak pernah ada sama sekali. Coba kalian renungkan, di dunia bisnis yang serba cepat sekarang ini, apakah mengembalikan keadaan seolah-olah nggak pernah ada perjanjian itu selalu membawa keadilan nyata buat kedua belah pihak? Apalagi kalau mereka udah keluar banyak waktu dan biaya. Menarik kan? Silakan diskusikan pandangan kalian dengan teman-teman sesama pembelajar hukum lainnya. Terima kasih udah nemenin saya belajar hari ini. Teruslah menggali ilmu dan sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.